Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirawati Patiung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alat penilaian proses dan hasil belajar mengajar. Jenis penelitian. Dalam mengevaluasi peserta didik, seorang guru biasanya memiliki beberapa penilaian yang harus dia gunakan. Nah, karena dia tidak boleh memberikan nilai asal-asalan kepada peserta didiknya. Jika demikian, maka guru tersebut telah berbuat curang pada muridnya. Oleh karena itu, guru harus bisa menggunakan berbagai macam jenis penilaian yang akan dibahas pada postingan kali ini. Jenis penelitian dilihat dari fungsinya. Yang pertama, penelitian formatif. Penelitian formatif adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Yang kedua, penelitian sumatif. Penelitian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu penelitian diagnostik. Jadi penelitian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penelitian selektif. Penelitian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring serta memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu, termasuk jenis penilaian selektif. Untuk kepentingan yang lebih luas, penilaian selektif misalnya seleksi penerima siswa baru dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penelitian penempatan. Penelitian penempatan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Selanjutnya yaitu jenis penelitian dilihat dari alatnya. Yang pertama, penilaian tes. Penilaian tes terbagi 3. Yang pertama itu tes lisan. Jadi tes lisan itu adalah tes yang menuntut jawaban secara lisan atau langsung. Kemudian yang kedua yaitu tes tertulis atau tes yang menuntut jawaban secara tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Kemudian ada juga penilaian non-tes. Yang pertama itu kuesioner. Merupakan suatu teknik atau cara memahami siswa dengan mengadakan komunikasi tertulis, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden secara tertulis juga. Wawancara merupakan instrumen non-tes yang dilakukan dengan melakukan percakapan dan tanya jawab lisan secara sepihak dan berhadapan atau tatap muka yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu skala, merupakan alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, dan lain-lain dengan tingkatan-tingkatan yang telah disusun. Kemudian observasi, merupakan instrumen non-tes yang dilakukan dengan cara mengamati langsung tingkah laku peserta didik dengan teliti dan dicatat secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Selanjutnya yaitu studi kasus.
adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik atau madrasah yang memiliki kasus tertentu, misalnya peserta didik yang sangat cerdas dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sosiometri, adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Secara umum sistem penilaian hasil belajar ada dua, yaitu yang pertama penilaian acuan normal atau PAN. Penilaian acuan normal menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan normal adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Yang dimaksud dengan normal dalam hal ini adalah kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok dapat berarti jumlah siswa dalam satu kelas. Selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian materi kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.